Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhariah Nur Ilahi dengan NIM F101225115 dari kelas 2D. Saat ini saya sedang melakukan proyek dokumentasi sastra lisan lokal untuk tugas mata kuliah pendidikan multikultural. Kami ingin menggali cerita legenda Bukit Sebomban serta nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Oke, boleh saya tahu nama kakak siapa? Ya, perkenalkan nama saya Melisa Fitri Aryani. Dari daerah mana Kak Melisa? Saya berasal dari suku Dayak Mayau, dari Kampung Kayu. Oke, sejak kapan kakak Melisa tahu cerita Bukit Sebomban? Sejak kecil sih, saya sering diceritakan sama kakek saya. Bisakah kakak Melisa menceritakan legenda Bukit Sebomban itu secara lengkap dengan menggunakan bahasa daerah kakak itu sendiri? Oke, boleh. Baik, sebelumnya saya minta maaf kalau misalnya saya sekarang kurang fasih bahasa daerah, tapi saya bisa menggunakannya sedikit-sedikit. Oke, baik, tidak apa kakak. Jadi pada suatu hari, odohnya mengadakan pesta gawai padi yang dimana sebelumnya itu odoh masyarakat di manen padi sekitar 7 hari 7 ngorim. Nah, besoknya itu mereka mengadakan pesta gawai padi yang dimana pestanya untuk cak pengingat kondi penompa di kamehnya kampungnya bersyukur atas panen padi di istilah di penompa kasih ngan balo di. Terus ada seorang nenek ngan ucok nya berdua di kubiek lah dengan masyarakat sekitar. Mereka dua tuh kayak ndak disukai, jadi kayak dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Terus pada saat pestanya diadakan, mereka balo nenek ngan cadeti kayak tingunang karena nyenti masyarakat kubiak ngan sidak dua. Jadi tapi nenek nyuruh ucoknya kayak pergi aja ke tempat itu, siapa tahu nanti kamu ditawari makan sama masyarakat. Jadi pergilah si cucunya ini sama seekor anak kucing. Saat tibanya anak kecil si Cadeti nyampe ke kampung seberang, masyarakat kayak ngolok-ngolok cadenya. Itu menghina anak kecil gitu ya? Ya, ngolok-ngolok cadenya dengan kucingnya. Jadi masyarakat ada satu ibu-ibu itu ngasih kayak karet gitu yang dimana ibu-ibu tuh bohong karena kecil itu kayak ini tuh gorengan gitu. Jadi si anak kecil itu karena bodohnya tadi itu karena mungkin terlalu percaya kalau itu tuh kue, rupanya itu karet gitu. Terus dimakan lah kok nggak bisa. Ternyata itu tuh karet. Terus masyarakat tuh ketawa ke anak kecil sama kucingnya itu, yang dimana di kampung kami ada namanya pamali untuk menertawakan binatang. Jadi nangislah si cucunya ini pulang ke neneknya, dia bilang, "Nek, balonya ngolok kok," gitu. Katanya masyarakat tadi itu ngolok-ngolok dia serta menertawakan dia dan kucingnya gitu. Murkalah si neneknya ini untuk balas dendam ke balo masyarakat Terus dia bilang kayak nguneh dianya menertawakan ucokku, katanya gitu kan, ngapa kalian menertawakan cucu aku. Terus sumpahlah nenek itu. Terus tiba-tiba datanglah hujan batu gitu hingga menjadi bukit di sebuah kampung tersebut. Makanya sekarang disebut dengan Bukit Sebomban. Gitu. Seperti itu kira-kira. Oke.
Menurut kakak nih, cerita yang Bukit Sebomban tadi, apakah cerita ini benar-benar dipercaya oleh masyarakat setempat? Iya, cerita ini masih sangat dipercaya ya, karena memang dari situ tuh memang masyarakat masih percaya gitu. Jadi dan dari situ tuh masih diteruskan ke generasi muda. Jadi diceritakan oleh orang-orang tuanya gitu. Oh, begitu. Oke, oke. Apa makna utama dari legenda Bukit Sebomban bagi masyarakat Dayak Mayau? Makna utamanya sih ya, kita nggak boleh sombong ya, Mm-mm. nggak boleh menghina juga ke orang lain, nggak boleh kita nengok kayak orang itu jelek atau enggaknya. Jadi sama-sama meratakanlah kita sesama makhluk hidup seperti itu. Oke, baik. Kesimpulannya kayak makna utamanya ini tidak boleh sombong, Iya, tidak boleh menghina sesama lain. Intinya saling menghargai lah iya. terhadap makhluk hidup. Nih, kira-kira nih Kak, nilai moral yang paling menonjol dalam cerita ini nih apa ya Kak? Nilai moralnya ya tetap saling menghormati, memiliki rasa kemanusiaan, terus saling menghargai juga. Jadi tidak boleh mandang satu sama lain, tidak boleh pandang bulu gitu. Jadi apa ya? Tidak boleh nengok mereka tuh berbeda atau miskin atau gimana. Oke, baik-baik Kak. Lagi nih Kak, ada pertanyaan lagi. Mengapa masyarakat tidak boleh menghina atau menertawakan orang lain maupun binatang menurut legenda tersebut? Itu pamali sih. Oh, pamali. Ya. Jadi memang di kampung kami dipercayai bahwa untuk menertawakan binatang itu pamali. Jadi nanti bisa jadi ada karma buruknya untuk nimpa orang yang menghina orang atau binatang. Oke, baik Kak. Bagaimana masyarakat saat ini masih menjaga nilai-nilai yang ada dalam legenda tersebut? Menurut pengamatan saya, untuk orang-orang tua yang di kampung tetap menjaganya dengan menceritakan kembali kepada generasi muda, di mana tujuannya tuh atau apa yang diharapkan dari cerita tersebut bisa mengajarkan anak muda untuk paham adat istiadat, sopan santun, dan menghargai sesama makhluk hidup. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut. Apakah ada pantangan atau pamali yang masih bisa dipercaya hingga sekarang? Ada, sampai sekarang pun masyarakat masih percaya bahwa untuk menghina binatang atau ini ya, atau kucing terutama, itu bisa mendatangkan hal buruk. Seperti itu. Baik, baik, baik. Ini yang dipercayai masyarakat ya. Iya Kak, oke. Menurut Kakak, masih ada nggak generasi muda yang sekarang ini masih tahu gitu legenda Bukit Sebomban selain Kakak gitu? Masih. Masih banyak ya? Saya dan teman-teman saya, apalagi generasi muda yang baru-baru lahir, baru-baru muncul, itu memang orang tua yang di kampung itu masih menceritakan legenda itu, yang dimana mereka memang sangat percaya dengan legenda tersebut, yang dimana tujuan untuk menceritakan ke generasi muda ya untuk menghargai dan tahu adat istiadat mereka sendiri seperti itu. Oke, baik. Lanjut ya. Apa yang bisa dilakukan agar cerita rakyat ini masih bisa tetap lestari? Ya itu tadi. Sama menceritakan Ya, ke menceritakan generasi yang ulang ya. gitu ya. Oke. Ini Kak, pertanyaan terakhir nih ya. Gimana harapan Kakak terhadap pelestarian budaya sasarisan lokal di masa depan? Tentunya untuk generasi muda seperti kita ya, harus banyak menggali informasi apa sih adat istiadat di kampung kita sendiri. Seperti itu. Jadi kita bisa mengenalkan juga kepada orang lain asal-usul daerah kita, adat istiadat daerah kita, yang dimana sekarang kan generasi muda itu dipengaruhi oleh teknologi ya, oleh betul. smartphone. Jadi, tapi kita tidak boleh kalah. Jadi generasi muda itulah yang meneruskan adat istiadat kita ini, yang dimana diceritakan oleh orang tua. Nah itulah yang kita pegang untuk kita untuk kita perkenalkan juga lah kepada orang lain agar mereka juga tahu adat istiadat kita sendiri seperti itu. Oke, baik. Ini Kak, terima kasih udah membantu saya untuk menjadi narasumber wawancara Sama-sama. dari legenda daerah Kecamatan Bonti. Bonti. Sama-sama. Oke. Apa nih Kak pesan-pesan untuk anak-anak muda yang sekarang ini kira-kira? Jangan terlalu sombong. Jadi adat istiadat itulah memang lahirnya kita. Nggak boleh malu tentang bahasa daerah, karena kan
sekarang itu kalau kita menggunakan bahasa daerah banyak diolok ya, Ya, Bang. betul. Di kalangan, misalnya di kalangan kampus atau di mana, untuk sebagian orang memang menertawakan, tapi kalau kita misalnya menjelaskan bahwa ini bahasa kampung kami, ini bahasa daerah kami, ya mungkin mereka paham seperti itu. Oh, Jadi dimanapun bumi dipijak itu langit dijunjung, jadi jangan sombong pada orang lain. oke. Baik, terima kasih untuk kakaknya, terima kasih juga untuk penonton. Baik, Sama. kami ucapkan terima kasih.